Selamat sore, Ibu dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Nirmala Pasaribu, NIM 10202040111 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan STIK Santi Elizabeth Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai sistem informasi puskesmas, sistem pelayanan di puskesmas, laporan puskesmas, dan pengelolaan data puskesmas, mata kuliah statistik, dosen pengampu Ibu Kumarida Simbolon. Baik, yang pertama sistem informasi manajemen puskesmas. Simpus itu merupakan aplikasi yang mengelola data mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, pengobatan, hingga rekapitulasi pasien, obat, biaya, dan 20 besar penyakit. Tujuannya mempermudah layanan, mempercepat proses, serta menghasilkan data akurat dan terstandar. Komponen Simpus itu meliputi yang pertama ada input, data yang masuk ke sistem, model, prosedur, dan langkah logika pengolah data, dan yang ketiga output, informasi dan dokumentasi bagi manajemen, empat teknologi, perangkat penerima input, pemroses, penyimpan, dan pengendali sistem, yang kelima ada basis data, kumpulan data yang saling terkait, yang keenam kontrol, menjaga sistem dari gangguan. Pelayanan kesehatan di puskesmas. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Pedoman Kerja Puskesmas, pelayanan kesehatan mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Fokus utama puskesmas adalah pelayanan promotif dan preventif, disertai 18 upaya pokok seperti KIA, KB, gizi, lingkungan, P2M, pengobatan, UKS, olahraga, kesehatan kerja, gigi dan mulut, jiwa, mata, laboratorium sederhana, pencatatan dan pelaporan usia lanjut, serta pengobatan tradisional. Penilaian kinerja pada puskesmas didasarkan pada hasil pelayanan manajemen dan mutu. Tahapannya mencakup yang pertama itu pengumpulan data, lalu dilakukan pengolahan data, dan terakhir dilakukan rekapitulasi dan interpretasi. Hasil kinerja tersebut disajikan dalam grafik sarang laba-laba, misalnya bulanan, triwulan, tahunan, untuk memantau capaian dan mendeteksi masalah secara dini. Pengolahan data puskesmas. Penggunaan teknologi komputer modern dalam sistem informasi mempermudah pengolahan data menjadi lebih cepat, efisien, hemat waktu, ruang, dan biaya. Pengolahan data adalah proses mengubah data menjadi informasi berguna melalui tahapan input, processing, serta output. Evaluasi implementasi Simpus. Yang pertama, lakukan asesmen kondisi saat ini. Infrastrukturnya, sistem belum optimal mendukung operasional harian. SDM-nya beberapa unit masih mencatat secara manual. Yang kedua, mapping data esensial. Unit utama registrasi, poli umum KIA, TB, gizi, laboratorium farmasi, serta data agregat pelaporan. Selanjutnya yang ketiga, lakukan bisnis proses. Alur kerjanya melalui pendaftaran, pemeriksaan klinik, penunjang medis bila diperlukan, farmasi, validasi data, pelaporan, dan analisis. Lalu yang keempat, root cause analysis. Analisis gap dan sumber data pada laporan bulanan yang pertama sampai dengan laporan bulanan 4, seperti data morbiditas, KIA atau gizi ataupun imunisasi, farmasi, dan produktivitas. Yang kelima, rekomendasi strategis. Yang pertama, melakukan jangka pendek 0-3 bulan, aktifkan fitur deteksi data ganda ataupun NIC, lalu pelatihan cepat Simpus untuk poli KIA, susun dan sosialisasikan SOP data entry, jangka menengahnya 3-6 bulan, tambah modul mobile untuk kegiatan lapangan, program pelatihan bersertifikat untuk seluruh user, evaluasi kinerja berbasis kepatuhan input data. Dan untuk jangka panjangnya 6-12 bulan, transformasi digital, peningkatan sistem, penguatan budaya data melalui pertemuan rutin. Lalu yang keenam, terakhir monitoring dan evaluasi. KPI utamanya SMD entry 100%, akurasi datanya lebih dari 98%, penggunaan Simpus dalam keputusan manajerial lebih dari sama dengan 80%, timeline evaluasinya untuk mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan. Kita masuk membahas kasus yang pertama. Sebuah puskesmas melaporkan bahwa sistem Simpus sering lambat digunakan karena koneksi jaringan yang tidak stabil sehingga petugas poli KIA kembali menggunakan pencatatan manual. Berdasarkan hasil evaluasi, kondisi ini termasuk dalam aspek masalah pada infrastruktur teknologi.
Karena masalah utama berasal dari gangguan sistem dan jaringan, yang merupakan bagian dari aspek infrastruktur teknologi dalam implementasi Simpus. Kasus yang kedua, seorang petugas administrasi puskesmas melakukan entry data pasien pada tahap pendaftaran. Kemudian hasil pemeriksaan dokter dimasukkan ke dalam sistem oleh petugas poli dan bagian informasi menambahkan data obat yang diberikan. Berdasarkan konsep bisnis proses Simpus, tahap yang sedang dilakukan secara berurutan adalah pendaftaran, pemeriksaan, lalu farmasi. Karena Simpus memiliki alur kerja terintegrasi, dan yang di atas tadi menggambarkan tahap 1 sampai 3 dari alur utama Simpus. Lalu kita masuk kasus yang ketiga. Dalam evaluasi kinerja puskesmas, salah satu indikator yang digunakan adalah presentasi same day entry mencapai 100%. Indikator tersebut termasuk dalam kategori KPI proses. KPI proses menilai sejauh mana kegiatan operasional dijalankan sesuai prosedur, termasuk ketepatan waktu input data. Sementara itu, KPI output itu menilai hasil langsung seperti akurasi data. Baik, sekian penjelasan materi dan paparan kasus yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.